Ketika ditanya wartawan, Presiden bilang ada reshuffle dan mudah-mudahan seperti yang disebut oleh Pak Johan Budi tidak masuk dalam reshuffle. Pak Jokowi itu paling nggak suka sama menteri yang berdebat di luar, Pak. Langsung di reshuffle sama dia. Di situ kan masyarakat menuntut agar ada yang berani membuka ini gitu. Kenapa baru sekarang dibuka? Karena yang dulu nggak ada yang berani gitu loh. Hanya Prof Mahfud yang berani, artinya kan seperti itu. Isu reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Jokowi semakin beredar luas di masyarakat. Para anggota DPR mendoakan Mahfud MD tidak ikut di reshuffle oleh Presiden Jokowi imbas koar-koar kasus TPPU 349 triliun. Pak Mahfud, ya saya memahami apa yang ada di perasaan Pak Mahfud ya, sehingga di awal tadi agak ada emosi ya. Saya memahami itu. Mungkin Pak Mahfud setelah mendengarkan apa yang terjadi ketika ada rapat Komisi 3 dengan PPATK. Tapi saya mengingatkan pada kita semua, apakah itu anggota DPR Komisi 3 maupun yang di depan kita ini, Menko Polhukam, Kepala PPATK, semua itu punya kotoran, Pak. Punya sisi gelap. Mungkin ketika kita berkuasa, tidak ada yang berani mengusik-usik itu. Saya, alhamdulillah, oleh Allah SWT diberi kesempatan bekerja di lembaga yang saya jadi tahu banyak, Pak, tentang kotoran-kotoran orang lah, kira-kira begitu. Tapi itu saya simpan saja gitu. Jadi saya meminta teman-teman di Komisi 3 jangan mengancam-ancam, Pak Mahfud juga jangan mengancam-ancam juga, karena sekali lagi menjadi anggota DPR cuma 5 tahun, itu pun kalau nggak di PAW gitu kan. Jadi Menko Polhukam juga gitu Pak Mahfud, belum tentu 5 tahun loh. Kalau di reshuffle, apalagi ada rame-rame begini. Pak Jokowi, saya pernah di Pak Jokowi, Pak. Saya pernah jadi juru bicara Pak Jokowi. Pak Jokowi itu paling nggak suka sama menteri yang berdebat di luar, Pak. Langsung di reshuffle sama dia. Tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud. Pak Mahfud tidak di reshuffle gara-gara ini. Begitu Pak Beni ya. Yang ketiga, Prof Mahfud MD yang saya hormati, ada peribahasa orang tua kita dulu, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Saya pikir itu sebuah peringatan orang-orang tua kita agar kita lebih berhati-hati. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Artinya, saya percaya bahwa Prof Mahfud mungkin sudah kesal, ya, sehingga kemudian merespon terkait dengan apa yang dimiliki oleh Rafael. Tentu saja pertanyaan itu menjawab pernyataan itu menjawab pertanyaan teman-teman media, sehingga menimbulkan dalam tanda kutip kegaduhan di media sosial, juga bertebaran bermacam spekulasi soal ini. Nah, karena ini sudah pecah di mulut, ya, kita harus mempertanggungjawabkan. Dan saya pikir forum dari sore hingga malam hari ini juga dalam rangka mempertanggungjawabkan ya, apa yang hari ini beredar di tengah-tengah masyarakat soal dana ratusan triliun yang dinilai oleh PPATK itu transaksi keuangan yang mencurigakan. Karena itu mari kita sambut ini, dan ini adalah bahagian agar kemudian penegakan hukum ini bisa transparan, kemudian juga bertanggung jawab. Dan yang paling terakhir saya juga ingin sampaikan kepada kita semua, ya seperti yang disampaikan oleh teman-teman juga, bahwa kita beruntung punya Prof Mahfud MD. Bagi saya, Prof Mahfud MD ini adalah manusia Indonesia paripurna. Mohon maaf Prof, ini bukan memuji di depan Prof. Ya, beliau sudah di eksekutif, beliau sudah di legislatif,
beliau sudah di yudikatif. Barangkali belum ada manusia Indonesia seperti Prof. Mahfud MD yang berkarir, kemudian aktif di 3 cabang kekuasaan. Nah, oleh karena itu, saya pikir ini patrialis, ya, satu lagi, ya, legislatif, eksekutif, dan kemudian yudikatif. 2 orang ini yang menurut saya, tapi satu kemudian tidak, nasibnya tidak husnul khotimah, ya. Ya, mudah-mudahan Prof. Mahfud MD tetap husnul khotimah, ya. Ya, dan mudah-mudahan seperti yang disebut oleh Pak Johan Budi tidak masuk dalam reshuffle kabinet tadi, karena di Maros tadi ketika ditanya wartawan Presiden bilang ada reshuffle, ya, karena Menteri Olahraga sudah kosong sehingga perlu ada reshuffle. Biasanya kalau 1 ada 2, 3, dan 4. Sikap Mahfud MD saat mengumumkan kepada media tentang kasus tindak pidana pencucian uang sebesar 349 triliun rupiah membuat para anggota DPR geram karena Mahfud dianggap membocorkan rahasia yang seharusnya tak diketahui oleh publik. Mahfud MD juga didoakan oleh anggota DPR agar tidak ikut terkena reshuffle kabinet yang kabarnya akan segera dilakukan oleh Presiden Jokowi. Padahal, menurut pakar komunikasi politik, sikap yang dilakukan oleh Mahfud MD harusnya didukung penuh oleh DPR. Bahwa apa yang terjadi dengan Prof. Mahfud saat ini yang seharusnya disambut gembira oleh teman-teman di DPR, karena secara langsung atau tidak langsung Prof. Mahfud ini kan sudah mendukung peran kerja yang dilakukan DPR, yaitu fungsi yang ketiga, yaitu fungsi pengawasan. Seharusnya ini dilakukan. Pertanyaannya, apakah dalam hal ini setelah viralnya kasus Mario Dandi, ya? Iya, Mario itu, dan kemudian mengakibatkan bapaknya diperiksa dan seterusnya, dan menjadi tersangka, menjadi tersangka, di situ kan masyarakat menuntut agar ada yang berani membuka ini gitu. Betul. Seorang Mahfud belum, apakah kita menyangka bahwa dia sumbernya tidak jelas yang dia terima? Pasti jelas gitu ya. Jadi bukan, kita dalam hal ini bukan pada positioning untuk membela Pak Mahfud, tapi suara yang disuarakan oleh Pak Mahfud itu sepertinya sejalan dengan yang terjadi di dunia maya dan dunia nyata. Apa yang diinginkan rakyat, terbongkarnya kasus ini. Jadi pesan yang disampaikan oleh politisi di DPR, teman-teman kita di DPR itu nggak masuk melodinya kepada Prof. Mahfud, apalagi kepada rakyat kebanyakan yang benar-benar sudah menunggu. Seharusnya ini terjadi, apapun yang diperdebatkan, intinya justru Prof. Mahfud itu diajak bekerja sama karena dia sudah membantu peran kerja di DPR. Lalu kalau itu ternyata yang terbuka itu dari tahun-tahun sebelumnya, kenapa baru sekarang dibuka? Karena yang dulu nggak ada yang berani gitu loh. Hanya Prof. Mahfud yang berani, artinya kan seperti itu. Maaf nih, jadi teman-teman dan mereka-mereka yang pernah jadi duduk dalam panggung kekuasaan, biasanya ketika mereka masuk ke dalam sistem, bukan merubah sistem, tapi terseret ke dalam sistem. Nggak mungkin berani. Dan kali ini Prof. Mahfud alhamdulillah memperlihatkan dia tidak terseret ke dalam sistem.